Shalom sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, menjadi kesaksian bagi orang lain adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Amin. Nah, melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain, tentu nama Tuhan dipermuliakan. Ada kisah di dalam Alkitab. Adalah Kornelius. Alkitab menyatakan, kalau sudah baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 2, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak hanya saleh dan takut akan Tuhan, Kornelius juga seorang yang murah hati, suka menolong dan memberikan banyak sedekah kepada orang lain. Kornelius juga tekun berdoa kepada Allah, bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat. Kornelius juga seorang yang tulus hatinya. Tidak ada kepura-puraan dalam hidupnya. Sehingga ia memiliki reputasi yang baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Adakah yang kurang dalam diri Kornelius? Itu pertanyaannya. Apakah Kornelius adalah seorang yang sempurna dan tidak ada kekurangan? Tentu ada, saudara ya. Sehebat-hebatnya Kornelius, dia tetap memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Nah, Kornelius belum pernah mendengar nama Yesus dan belum percaya kepadanya. Itulah yang kurang dalam diri Kornelius. Kedatangan Petrus ke rumah Kornelius setelah dijemput dari Yope membuka babak baru dalam hidupnya. Ketika berbicara dengan Kornelius, Petrus tidak membicarakan hal-hal lain selain perihal Yesus Kristus, karena itu sangat diperlukan oleh Kornelius. Kornelius perlu mendengar perihal tentang Yesus Kristus. Baik itu kehidupan Yesus, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan juga kedatangannya kelak kembali. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 sampai 43, dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Bukan saja Kornelius yang harus mendengar tentang Yesus Kristus, tetapi dia juga harus percaya kepadanya dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kesalehan manusia tanpa Yesus Kristus tidak ada artinya apa-apa, karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sudahkah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar menjalankan ritual agama. Tetapi menjadi Kristen itu adalah harus menjadi murid Yesus. Sebagai murid,
Yesus Kristus, saudara dan saya memiliki tanggung jawab. Yaitu apa? Kita harus menjadi saksinya. Amin. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bahkan pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa? Karena Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia yang oleh kitab saya yang dulu bergelar wajihan fi dunya wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu tertulis dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat 45. Karena itu saudaraku yang kekasih, seperti Cornelius, dia orang yang baik, tidak cukup sebagai orang yang baik. Ya. Dia harus mendengar tentang Yesus, tidak cukup hanya mendengar, tapi dia juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita menjadi saksi. Amin. Seperti seorang Cornelius ini. Dia adalah seorang perwira yang tulus hati. Dia menjadi saksi bagi siapapun yang dia jumpai dimanapun dia pergi dan berada. Biarlah masing-masing kita belajar dari seorang Cornelius, seorang perwira yang tulus hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Cornelius, seorang yang tulus hati di hadapan. Karena itu hamba berdoa untuk setiap sahabat Galilea memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.